Terjawab sudah, teka-teki kemana langkah politik Kaesang Pangarep. Putra bungsu Presiden Jokowi itu pun mantap bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Kaesang mengaku selain dekat dengan sejumlah kader, PSI juga dinilai memiliki banyak kesamaan dan anak muda. Bergabungnya Kaesang ke PSI terbilang spesial. Bahkan, elit PSI seperti Grace Natali dan Giring Ganesa rela jauh-jauh datang ke Solo yang disebut-sebut demi menyerahkan kartu tanda anggota KTA untuk Kaesang. Kedatangan elit PSI itu ke kediaman Kaesang disambut langsung sang tuan rumah yang dilanjutkan dengan pertemuan tertutup sekaligus menandai bergabungnya Kaesang ke PSI. Lantas, dengan bergabungnya Kaesang Pangarep ke PSI, bagaimana sikap PDIP yang sebelumnya menyebut ada aturan satu keluarga, satu partai? Tim TV One mengabarkan. Jalan yang aku pilih adalah jalan yang punya kesamaan dan keinginan. Kami ingin anak-anak muda itu bisa lebih terlibat di sektor publik. Karena kan kita tahu apalagi di pemilu, anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif. Kita mau mereka itu menjadi objek yang aktif. Karena mau gimana pun masa depan Indonesia itu ya untuk anak muda Indonesia. Saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas. Rati anak muda yang berintegritas Rati? Iya dong. Gabung? Ya, enggak lebih. Kalau gabung saya keluar dari sini dong. Oh iya. Nah, jangan. Tapi ini juga langsung direspon ya oleh Ya. PDI Perjuangan, di mana kita tahu Pak Jokowi dan juga anak mantunya juga ada di PDI Perjuangan. Kok yang satu kok berbeda partai nih ya? Nah itu dia, dan kita juga berusaha untuk melibatkan juga sejumlah politisi dari PDI Perjuangan pagi ini. Betul. Tapi beberapa nama seperti Arya Bima, Deddy Sitorus, Jarod Saiful Hidayat, Heri Kostar juga Nampaknya ada agenda sibuk pagi ini di akhir pekan ini. Biarkan nanti narasumber yang lain yang menjawab pertanyaan-pertanyaan publik begitu ya mengenai Pengamat politisi. politisi. Selamat pagi, sudah ada Mas Pangi, Mas Ipang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Pangi Syarwi Caniago, analis politik, Bang Direktur Arif Eksekutif Fadil. Foxpol Center. Selamat pagi. Oke, kemudian juga ada perwakilan anak muda ya. Ada Mas Adi Prayitno, analis politik Win Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selamat pagi Mas Adi Pray. Selamat pagi Rati, Assalamualaikum. Sehat ya. Saya mau ke Mas Ipang dulu deh, yang paling dekat dari saya. Mas Ipang, ini kan pertanyaan publik, kenapa ya walaupun dijawabnya sama Mas Kaesang ya, kenapa ke PSI nggak ke PDIP? Kita tahu PSI ini kan belum masuk DPR, parlemen thresholdnya juga tidak memenuhi begitu ya. Kenapa nggak ke PDIP? Apakah ini juga ada arahan dari Pak Jokowi? Kalau Mas Ipang lihatnya gimana? Ya, ini pertanyaan yang misteri juga ya. Semua orang bertanya kenapa ke PSI, Iya, kenapa betul. nggak ke partai lain kan begitu. Nah, jawabannya bisa dua hal. Pertama memang chemistry ya, mungkin nuansa Bukan ke partai lainnya Bang Ipan, ke PDI Perjuangan PDI gitu loh. Iya, maksudnya kenapa nggak ke PDIP Perjuangan, kenapa ke PSI kan begitu kira-kira. Pertama, chemistry tentu saja bisa menjadi pengaruh kan, nuansa kebatinannya Kaesang lebih gennya Gen Z milenial kan. Muda Maka gitu anak ya. muda itu kan nggak mau diintervensi, politiknya mandiri, tidak ada tekanan-tekanan. Karena kan melihat bagaimana Gibran dipanggil waktu itu saja kan Kaesang juga bisa saja trauma kan. Karena waktu itu kan Gibran bertemu dengan Pak Prabowo. Kemudian dipanggil di sidang etik kan oleh Hasto sebagai sekjen gitu. Yang kedua adalah mungkin saja tegak lurusnya Pak Jokowi itu juga diikuti oleh Kaesang, tegak lurus itu. Tegak lurus dalam konteks bahwa di mana posisi PSI di sisi posisi keluarga semua kan begitu. Bagaimana hari ini misalnya PSI sama Pak Prabowo walaupun belum deklarasi ya, tapi secara tersirat dan tersurat kita bisa maknai. Ya, kemana arahnya? Kemana arahnya? Karena PSI memang tegak lurus betul. Yang ketiga saya lihat begini, memang Pak Jokowi ingin punya saham ke depan. Karena sebagai petugas partai ini memang tidak akan mungkin bertahan Pak Jokowi kan. Bagaimana Pak Jokowi tidak punya saham untuk menentukan calon presiden di PDIP, tidak ada diskusi, dan bagaimana Ibu Mega veto player, sahamnya full penuh ke Ibu Mega kan. Dari mana Anda bisa menegaskan atau menegasikan tiga hal tersebut tadi? Tiga hal itu adalah bagaimana Pak Jokowi hanya menyisakan P3 untuk PDIP. Itu adalah bagian basa-basi saja. Artinya bagaimana kutukan periode kedua dikatakan Pak Jokowi tidak punya pengaruh, ternyata Pak Jokowi yang hari ini menjadi dealer partai. Dia mengatur partai ke sini ke situ.
Ya, akhirnya kan menurut saya P3 hanya basa-basi aja yang tersisa daripada ya dikasih satu lah ya kan. Nah, semuanya kan termasuk PSI sendiri posisinya hari ini. Makanya orang mengatakan kaki Pak Jokowi 2 kaki, tapi jelas Pak Jokowi ada di Pak Prabowo sebagai kingmaker-nya kan begitu. Terlepas petugas partai. Terlepas yang dari diungkapkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan bagaimanapun hasil survei Voxpol misalnya, orang pemilih itu cenderung akan memilih figur presiden atau karena faktor partai pengusung. Ya. Orang cenderung 67% karena faktor presidennya, bukan karena partai pengusung. Partainya. Meskipun mutual understanding PDIP mengatakan bahwa ya Jokowi bukan siapa-siapa karena PDIP. Betul. Dan Pak Jokowi juga mengatakan PDIP itu bukan siapa-siapa karena bukan sama saya. Ya. Karena pemilih PDIP itu banyak pemilih Pak Jokowi. Oke, tidak bisa dipungkiri. Ya begitu ya. Nah sekarang kalau misalnya PDIP gempa nggak ya gempa. Karena pemilihnya tentu akan terpengaruh nanti karena center of kandidat kan. Dulu pemilih Jokowi ke PDIP, sekarang terbagi split ke PSI. Pecah. Pecah. Yang kedua indikasinya adalah Kaisang, misalnya Gibran, yang sebetulnya bisa menjadi representasi itu juga nggak bisa Gen Z milenial. Yang ketiga adalah menarik sebetulnya gempanya adalah setelah partai dibagi-bagi seperti itu, kemudian Kaisang juga tidak solid ke PDIP. Akhirnya yang ketiga adalah musibahnya PDIP adalah yang paling berat menurut saya adalah ketika hari ini PDIP punya ADRT tapi susah untuk menerapkan dengan kasus seperti ini. Untuk equal, untuk setara ke depannya. Sehingga kan sebenarnya PDIP mengatakan keluarga inti, clear. Keluarga inti. Tapi kemudian kan bisa dijawab bahwa itu bukan karena mandiri, sudah berkeluarga dan seterusnya. Beda dan tapi akhirnya kan itu PDIP tidak happy sebetulnya, tidak nyaman kan. Karena 3 hal tadi, partai sudah banyak hanya P3, yang kedua Kaisang juga keluarga nggak bisa dikondisikan, tidak tegak lurus. Yang ketiga adalah ya PDIP saya pikir ya tidak happy dengan kasus ini. Oke. Mas Adi Pray, ini statement dari Mas Ipang juga diamini sama Mas Adi Pray nggak? Kalau melihat ini juga bentuk rasa Pak Jokowi nampaknya juga masih panas dingin dengan PDIP, kemudian juga kita tahu PSI ini kan tegak lurus sama Pak Jokowi, tapi ngarahnya ke Pak Prabowo. Itu ditegaskan juga nggak di situ? Saya ingin jawab secara theoretically bahwa di kita itu kan party ID kita rendah ya, bahwa orang yang merasa dekat dengan partai politik tertentu secara ideologis itu rendah. Jadi sebenarnya fenomena Jokowi hari ini dengan Kaisang ini adalah fenomena politik yang terjadi di semua partai. Kita sering melihat elit partai itu di satu partai politik tertentu, tapi anak istrinya itu juga berada di partai politik yang lain. Dalam terminologi yang agak sedikit ekstrim, ini sebagai bentuk kegagalan sosialisasi politik. Ya. Sosialisasi politik itu adalah bagaimana nilai-nilai politik yang dianut, yang diikuti oleh orang tua, itu gagal diikuti oleh anak-anak di bawahnya. Sosialisasi politik itu adalah kalau saya Golkar, kalau saya PDIP, kalau saya Gerindra, maka anak, istri, dan turunan saya itu adalah tegak lurus dengan partai yang saya ikuti. Di Barat itu terjadi, seperti di Amerika, kita sulit menemukan kalau orang tuanya itu Demokrat, kemudian anaknya itu Republik. Begitupun sebaliknya. Di Indonesia sulit ditemukan tuh ya? Sulit ditemukan karena di Indonesia ini sistem multipartai. Yang kedua ini tentu sebagai bagian dari kegagalan sosialisasi politik. Artinya apa? Nilai-nilai kepartaian yang ada di keluarganya Jokowi ini gagal dipahami oleh Kaisang sebagai pelanjut gitu ya Pak Jokowi di masa yang akan datang. Oleh karena itu ini tentu menarik kita cermati sebagai bagian dari temuan politik secara ilmiah dan tidak melulu dikaitkan dengan 2024. Yang ramai itu kenapa Mas Fadil dan Ratih? Ada 2 hal. Kenapa harus ke PSI? Saya selalu mengibaratkan bahwa ibarat baju, Kaisang ini baju yang dipakai kekecilan, Mbak. Harus diakui Kaisang ini adalah tokoh penting, anak presiden, popularitasnya hampir menyentuh Sidratul Muntaha sana. Tapi kemudian bergabung dengan partai politik yang saat ini tidak lolos ke Senayan. Ini yang menjadi perdebatan. Level Kaisang kalaupun toh ingin bergabung dengan partai, sekalipun tak nyaman dengan PDIP, misalnya bisa bergabung dengan Gerindra, bisa bergabung dengan Golkar, 3 partai besar yang saya kira memang mutual interesting betul, yang equal dan sepadan dengan posisinya Kaisang saat ini. Yang kedua yang menjadi ramai itu PSI itu adalah partai politik yang beberapa tahun belakangan ini sangat aktif mendowngrade PDIP, mendowngrade Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024. Kita bisa cek
bagaimana postingan-postingan Ade Armando yang hampir tiap saat membuli PDIP, yang setiap saat membuli Ganjar Pranowo. Ya. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan publik, apa Mas Kaisang tidak menjaga perasaan politik teman-teman PDIP? Kalaupun toh mau bergabung dengan partai yang lain, tapi minimal jangan PSI, minimal ke partai politik yang lain yang tiap hari tidak nyerang Ganjar dan tiap hari tidak nyerang PDIP. Ini yang kemudian menjadi tanda tanya besar kenapa Kaisang di situ. Nah, yang ketiga kalau mau jujur soal politik elektoral, karena ini pasti ada dampaknya ke situ. Ini kan dianggap sebagai bagian dari replika politik Jokowi. Nggak mungkin tidak mengaitkan Kaisang dengan Pak Jokowi. Oleh karena itu, di tengah kedekatan Jokowi dengan Prabowo, kira-kira begitu, wajar kalau kemudian ini seakan-akan ada ornamen politik bahwa sebenarnya suasana politik Pak Jokowi di 2024 itu melalui PSI, melalui Kaisang ingin mengarahkan dukungan politiknya ke Prabowo. Tapi Dua kaki juga begitu ya? iya, tapi semuanya ini akan selesai, perdebatan ini selesai, kegaduhan ini selesai kalau PSI in the end pada akhirnya itu kembali ke Ganjar Pranowo bersama PDIP bersama-sama untuk pemenangan Capres di 2024. Ini ribut karena PSI sering nyerang dan PSI dekat ke Prabowo. Tapi kalau nanti pada akhirnya PSI mendukung Ganjar seperti yang dideklarasikan beberapa waktu yang lalu, saya kira ini selesai, tidak akan ada huru-hara dan kegaduhan seperti hari ini. Narasi Anda yang terakhir ini saya mau coba kombinasikan dengan narasi Anda di awal tadi, Mas Adi, yang mengatakan anak istri itu harus tegak lurus kepada pemimpin keluarganya, seperti itu biasanya. Itu yang terjadi di beberapa negara. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya nih satu anak ini ternyata berbeda, ya, apakah ini membalelo terhadap arahan orang tua, atau memang orang tuanya memang tidak nyaman dengan kondisi yang ada saat ini di tempatnya, sehingga menyarankan anaknya untuk memberikan sinyal, simbol seperti itu? Ya rumit sebenarnya kalau kita menebak apa sebenarnya alasan Kaisang ya. Multitafsir. PSI ini adalah partainya anak muda yang memang equal treatmentnya ada lah gitu ya. Meski kita tahu bahwa juga banyak orang tua di situ di dalamnya. Tapi minimal portofolio politik sebagai partai anak muda itu menjadi penting untuk dikanalisasi sebagai bagian di mana endorsement dan bergabungnya Kaisang ada di situ. Tapi memang kita tidak bisa membantah, Mas, bahwa seakan-akan memang Kaisang ini membaca bahwa apa yang terjadi dengan PDIP dengan Jokowi, yang terjadi dengan PDIP dengan Mas Gibran, seakan-akan membuat Mas Kaisang tidak mau seperti itu di kemudian hari ya. Tapi kan kalaupun toh persoalan itu adalah persoalan yang harus membuat Kaisang ke PSI, kan jawabannya tidak harus ke PSI, ke partai yang lain yang setidaknya tidak head to head dengan PDIP saat ini. Oleh karena itu sebenarnya pindahnya Kaisang bagi publik, bagi kita yang melihat dari jauh, tidak lahir dalam ruang hampa, Pak. Ini pasti hasil masukan, hasil diskusi dengan keluarga besar yang ada di dalamnya. Persoalan siapa yang paling mempengaruhi, wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas ini dianggap sebagai sebuah kegagalan dalam sosialisasi politik, di mana mestinya satu keluarga itu sama pilihan politiknya ke yang lain. Di Indonesia fenomena politik ini seperti biasa, Mas. Di keluarga saya itu pendukung banyak partai cukup luar biasa dan berdebat begitu banyak menu capres di dalamnya itu cukup luar biasa. Ada juga yang pergi gara-gara nggak nyaman gitu ya. Oke, ini masih menarik sekali ya. Nanti kita akan juga bahas dari sisi Mas Ipang seperti apa menilainya mengenai tadi dikatakan juga bahwa sebenarnya ini kurangnya sosialisasi dari keluarga sehingga salah satu anggota keluarga ini memilih pilihan yang berbeda. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.